Sebarkan ilmu, simak, like, subscribe, dan share. Yuk baca hadis Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nasa qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yaumal qiyamati qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun qalu la ya Rasulullah qala fahal tumaruna fis syamsi laisa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawnahu kadzalik yuhsharun nasu yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi' faminhum may yattabi'us syamsa wa minhum may yattabi'ul qamara wa minhum may yattabi'ut tawaghit wa tabqa hadhihi al ummatu fiha munafiquha fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayad'uhum fayudrabus siratu baina dhahranai jahannama faakunu awwala ma yajuzu minar rusuli bi ummatihi wala yatakallamu yawma idin ahadun illa rusulu wa kalamur rusuli yawma idin Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalibu mithlu syauqis sa'dani hal ra'aitum syauqas sa'dani qalu na'am qala fa innaha mithlu syauqis sa'dani ghairu annahu la ya'lamu qadra idamiha illa Allah takhfatu nasa bi'amalihim faminhum may yubaqu bi'amalihi wa minhum may yukhardalu thumma yanju hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahli nar amaral malaikata ay yukhriju man kana ya'budullaha fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujudi wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujudi fayakhrujuna minan nari fakullu bani adama ta'kuluhun naru illa atharas sujudi fayakhrujuna minan nari wa qadim tuhisu fayusabbu alaihim ma'ul hayati fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar wa huwa akhiru ahli nari duhulal jannah muqbilan biwajhihi qibalan nari fayaqulu ya rabbi isrif wajhi anin nari qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha fayaqulu hal asaita in fu'ila dhalika bika an tas'ala ghayra dhalik fayaqulu la wa izzatika fayu'tillaha ma yasha'u min ahdin wa mithaqin fayasrifullahu wajhahu anin nari fa idza aqbala bihi alal jannati ra'a bahjataha sakata ma sya'allahu ay yaskuta thumma qala ya rabbi qaddimni inda babil jannah fayaqulullahu alaysa qad a'taital uhuda wal mithaqa alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta fayaqulu ya rabbi la akunu ashqa khalqika fayaqulu fama asaita in utita dzalika alla tas'ala ghairah fayaqulu la wa izzatika la as'alu ghaira dzalik fayu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mithaqin fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nudarati was sururi fayaskutu ma syaa Allahu ay yaskuta fayaqulu ya rabb adkhilnil jannata fayaqulullahu waihaka ya ibna adam ma aghdaraka alaysa qad a'taital ahda wal mithaqa alla tas'ala ghayra alladhi u'tita fayaqulu ya rabbi la taj'ani ashqa khalqika fayadhaqullahu azza wa jalla minhu thumma ya'danu lahu fi duhulil jannah fayaqulu
tamanna fayatamanna hatta idan qata'at umniyatuhu qala Allah azza wa jalla zid min kada wa kada aqbala yudakkiruhu rabbuhu hatta idan tahat bihil amaniyu qala Allah ta'ala laka dzalika wa mithluhu ma'ahu qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu laka dzalika wa asyratu amsalihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kelak pada hari kiamat kami akan melihat Tuhan kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Apakah kalian merasa sulit melihat bulan purnama tanpa awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah kalian merasa sulit melihat matahari tanpa awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seperti itulah kalian akan melihat Allah." Pada hari kiamat umat manusia dikumpulkan, lalu Allah berfirman, "Siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah apa yang disembahnya." Ada orang yang mengikuti matahari, ada orang yang mengikuti bulan, ada orang yang mengikuti togut Tuhan palsu, dan tinggallah umat yang beriman ini termasuk mereka yang munafik. Kemudian Allah mendatangi mereka lalu berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Kata mereka, "Kami akan tetap tinggal di tempat ini sampai Tuhan kami menemui kami. Kami pasti mengenalnya." Kemudian Allah mendatangi mereka, lalu Allah berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Kata mereka, "Engkaulah Tuhan kami." Allah akan memanggil mereka. Kemudian as-sirat, jembatan dibentangkan di atas neraka. Maka aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang pertama di antara para rasul yang menyeberangi jembatan itu bersama umatku yang bertakwa. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali para rasul. Ucapan para rasul ketika itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami." Di dalam neraka terdapat benda-benda runcing dan tajam yang memiliki pengait yang mirip dengan duri sa'dan. "Pernahkah kalian melihat duri sa'dan?" Mereka menjawab, "Iya." Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, "Pengait-pengait dari duri sa'dan itu di neraka tersebut seperti duri sa'dan. Namun tidak ada yang mengetahui seberapa ukuran besarnya melainkan Allah. Pengait-pengait tersebut akan menusuk tubuh orang-orang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang yang jatuh tersungkur lalu mendekam di situ selamanya. Ada orang yang disiksa sehingga tubuhnya berserakan namun akhirnya dibebaskan dari neraka. Sehingga tibalah saatnya Allah berkenan memberikan kasih sayangnya kepada penghuni neraka yang dikehendakinya. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Keluarkanlah orang-orang yang ketika di dunia menyembah Allah." Para malaikat pun mengeluarkan orang-orang tersebut dengan mengenali bekas sujud mereka. Karena Allah melarang api neraka untuk melahap bekas sujud pada tubuh mereka, sehingga akhirnya mereka keluar dari neraka. Seluruh tubuh manusia akan dilalap oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Mereka dikeluarkan dari neraka berupa kerangka hangus. Kemudian mereka disiram dengan air kehidupan, sehingga mereka tumbuh bertahap seperti biji tumbuh di pinggir aliran air. Setelah Allah menuntaskan hukuman terhadap hamba-hambanya, tinggallah satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Dan dia adalah orang terakhir dari penghuni neraka yang akan dimasukkan ke surga. Orang tersebut wajahnya menghadap ke neraka. Dia berkata, "Ya Tuhan, palingkan wajahku dari api neraka, karena anginnya membuat tubuhku kering dan uapnya membuat tubuhku terbakar."
Allah bertanya kepada orang tersebut, jika permintaanmu itu dipenuhi, apakah kamu akan meminta selain itu? Orang itu menjawab, demi keagunganmu, aku tidak akan meminta selain itu. Kemudian Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut sesuai dengan permintaan dan janjinya. Lalu Allah memalingkan wajah orang itu dari api neraka. Begitu wajah orang tersebut dihadapkan ke surga, dia tertegun dengan kehendak Allah karena melihat keindahan surga. Kemudian dia berkata, ya Tuhan, dekatkanlah aku ke pintu surga. Allah menjawab, bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengajukan permintaan lagi? Kata orang itu, ya Tuhan, janganlah engkau membiarkanku menjadi makhluk yang paling sial. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, apakah kamu akan mengajukan permintaan lagi nanti setelah permintaan ini terpenuhi? Orang itu menjawab, tidak, demi kemahakuasaanmu, aku tidak akan mengajukan permintaan lagi setelah ini. Kemudian Allah memenuhi orang tersebut sesuai dengan keinginan dan janjinya, sehingga Allah mendekatkannya ke pintu surga. Setelah sampai di pintu surga, orang tersebut tertegun karena melihat beragam keindahan dan kesenangan di dalam surga atas kehendak Allah. Kemudian orang itu berkata, ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu ini memang selalu mengingkari janji. Bukankah sebelumnya kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengajukan permintaan lagi selain apa yang telah diberikan kepadamu? Kata orang itu, ya Tuhan, janganlah engkau membiarkanku menjadi makhlukmu yang paling sial. Allah Azza wa Jalla tertawa mendengarnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkannya masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ajukan permintaanmu. Maka orang tersebut mengajukan segala permintaannya. Setelah semua permintaannya terpenuhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ajukan lagi permintaanmu lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan segala keinginan orang itu. Setelah semua keinginannya terpenuhi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semua itu untukmu ditambah lagi sebanyak itu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang tersebut, semua itu untukmu ditambah 10 kali lipat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 806. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh walhamdulillahi rabbil alamin.